Shalom, jemaat Tuhan. Hari ini senang sekali kita bertemu lagi di dalam online seperti ini. Dan saya percaya kita tidak lama lagi kita akan bertemu di rumah Tuhan. Ya, kami perkirakan nanti bulan depan, bulan Juli, kita akan sama-sama bertemu dengan jemaat Tuhan yang kami kasihi. Kami berdua rindu sekali untuk bertemu, berjumpa, beribadah bersama-sama. Mari kita, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah menyertai kami dalam keadaan yang baik. Engkau memberi kekuatan senantiasa. Engkau memberi kesehatan, waktu yang indah yang Kau berikan untuk kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih kami menyiapkan hati kami untuk menerima akan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita lebih dahulu kita akan membaca di dalam Kejadian 8 ayatnya yang ke-22. Saya bacakan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya bahwa itulah ketetapan Tuhan, itulah rencana Tuhan yang tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Ya, ada saat menabur, ada saat menuai, ada pagi hari, ada malam hari, dan Tuhan itulah yang menentukan akan siklus daripada bumi ini. Saya akan membawa satu tema firman Tuhan, yaitu hukum tabur tuai. Sekali lagi, hukum tabur tuai. Kita tahu bahwa ketetapan Tuhan itulah yang perlu kita sadari, dan kalau saya melihat demikian juga Ishak pada saat itu. Ishak saat mereka keluar dari tanah yang dahulu mereka tinggali bersama dengan Abraham, mereka kemudian tinggal di satu daerah namanya Gerar. Nah, Gerar di sana adalah di dekat daripada Gaza, dan itulah adalah tempat orang-orang Filistin di sana. Nah, saat musim kelaparan tiba, maka Ishak dengan keluarganya itu rencananya mau keluar, mau masuk lagi ke Mesir. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan pergi ke Mesir, tetapi tetap tinggal di Gerar sebagai orang asing. Dan Ishak di sana firman Tuhan mengatakan dia tetap menabur akan benih itu. Walaupun musim kering, walaupun dia seorang asing di sana, tetapi dia tetap bekerja, tetap dia mengandalkan Tuhan. Dan lihat, Tuhan yang akan memberkati akan keluarga Ishak ini. Nah, demikian juga kita semua, saudara-saudara sekalian, ya, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, bagaimana perekonomian juga terganggu, bagaimana ya kesehatan juga terganggu seperti ini, dan firman Tuhan mengatakan untuk kita tetap bersama dengan Tuhan, kita bekerja selama masih ada waktu. Ya. Sebab apa? Sebab firman Tuhan mengatakan saat kita bekerja, saat kita menabur, pasti kita akan menuai. Ya, itu telah ditentukan oleh Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 26 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan.
Tuhan memberkati akan Ishak saat dia bekerja, saat dia tetap menabur dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan kelaparan. Tuhanlah yang memberkati Ishak. Nah, demikian juga kita semua. Walaupun pendapatan kita kecil, tetapi saat Tuhan memberkati dari yang kecil itu, kita akan menuai, kita akan mendapatkan taburan kita menjadi berkelimpahan. Kalau saudara membaca terus di sana, luar biasa, Ishak itu diberkati daripada orang-orang yang ada di sekitar sana, lebih daripada orang-orang Filistin yang ada di sana. Nah, kita akan belajar saat ini bagaimana dalam hal hukum tabur tuai ini untuk kita semua dalam perspektif kerohanian kita. Nah, tentu saja ada pandangan dari kerohanian kita saat ini, yaitu yang pertama adalah apa yang kita inginkan, lakukan juga untuk orang lain. Sekali lagi, apa yang kita inginkan, lakukan juga untuk orang lain. Nah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan kita semua, kalau kita memiliki angan-angan, kita memiliki cita-cita, ya tabur lebih dahulu kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Tabur semua apa yang kita miliki ke sukacita, kita memberikan kepada orang lain sukacita, maka kita juga akan menuai akan sukacita itu dari orang lain menurut rencana Tuhan, ya. Sesuai dengan waktu Tuhan, tuaian itu akan kita terima bersama. Lihat di dalam Injil Matius pasal 7, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, ayatnya yang ke-12, dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus mengambil satu kalimat daripada firman Tuhan dalam kitab Taurat yang telah kita baca bersama tadi, yaitu tabur tuai tetap ada sampai pada zaman Yesus, sampai pada zaman kita ini juga. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada mereka sekalian. Nah, jemaat Tuhan, kita tahu semua bahwa bagaimana Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Dia selalu mengajar yang positif bagi kita semua, untuk kita mengerti dan kita lakukan akan setiap firman Tuhan. Di dalam ayat yang di atasnya, pasal 7 ayat yang pertama, Matius 7 ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, jangan kita menghakimi orang lain. Jangan kita mencemooh, menilai orang lain itu. Sebab apa? Sebab kita tidak berhak. Saat kita menghakimi, maka firman Tuhan mengatakan kita juga suatu saat nanti akan dihakimi oleh dunia ini. Nah, jangan kita mengukur, artinya jangan kita juga menilai orang itu dengan pandangan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, ukuran kita sendiri, jangan. Tetapi kita semua harus mengerti bahwa semuanya itu nanti akan kembali kepada kita. Ya. Yang pertama adalah apa yang kita inginkan,
lakukanlah juga itu kepada orang lain. Dalam Amsal, saya bacakan Fatsal 22, ayatnya yang ke-8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal ini bahwa kita jangan menabur akan kecurangan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita tidak boleh melakukan kecurangan itu. Kita tidak boleh melakukan, dikatakan amarah juga. Ya, amarah tidak bermanfaat untuk kita semua. Kalau kita marah, orang lain juga akan marah. Kita juga akan mendapat amarah itu. Nah, kemudian ayat yang ke-9 tadi dikatakan, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Nah, ini bagus sekali. Kesempatan yang baik sekali untuk kita hari-hari ini untuk juga membagi kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang kecil. Kita dapat melakukannya. Ayo kita menabur untuk mereka, ya, membagi rezekinya dengan si miskin. Saya percaya saudara sekalian, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu, mata kita celik, ya, untuk kita juga bisa memberkati, kita memperhatikan orang-orang lain. Nah, ini adalah poin yang kedua, yaitu membantu sesama. Membantu sesama kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, untuk kita bersama memperhatikan orang-orang lain dengan taburan kita. Saya akan bacakan di dalam Galatia 6, ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, walaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya, peraturan Yesus yang kita jalankan saat kita menolong satu dengan yang lainnya, saat kita memperhatikan, saat kita membagi dengan yang sederhana tadi, yang miskin tadi. Nah, hari ini saya ingin sekali untuk kita semua mengerti, ya, semua berkat Tuhan yang kita terima, kita harus tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk keluarga kita, untuk kita nikmati, tetapi juga kita memperhatikan orang lain. Saya bacakan ayat yang ke-6 dari Galatia 6, ayat yang ke-6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, firman Tuhan sekali lagi terus mengingatkan kepada kita untuk kita mengerti, ya, hukum tabur tuai itu pasti akan kita terima, kita alami. Saat kita menabur, ya, yang baik, kita menerima yang baik. Saat kita menabur, ya, finansial kita kepada orang-orang yang membutuhkan,
kepada orang-orang yang miskin, maka Tuhanlah yang akan mencukupi dan memenuhi apa yang kita perlukan, finansial kita, keuangan kita pun juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Amsal juga saya akan membacakan Amsal 19 ayatnya yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Luar biasa sekali. Ya, firman Tuhan dengan teguh menerangkan kepada kita saat kita membagi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang memerlukan, maka itu seperti kita itu memiutangi Tuhan. Nah, suatu saat Tuhan akan mengembalikan apa yang Dia pinjam dari pihak kita. Sebab itu hukum tabur tuai itu pasti kita menerimanya. Ya, hari-hari ini sekali lagi mungkin ada dari jemaat Tuhan yang memerlukan, yang membutuhkan ya apa yang diperlukan, mungkin sembako. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat sekitar kita semua. Kalau ada yang memerlukan, saudara bisa untuk menabur, membantu kepada mereka. Ya, kami berdua membuka akan hati kami. Kami menerima apa yang saudara alami dalam kehidupan hari-hari ini. Bagi saudara jemaat Tuhan yang kami kasihi, yang memerlukan sesuatu, memerlukan ya apa yang dalam kehidupan saudara perlukan hari-hari ini. Jangan sungkan untuk mengontak kami berdua. Kami akan memperhatikannya. Kami akan bersama-sama untuk mencari jalan keluar, untuk menyelesaikan ya permasalahan yang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin ekonomi saudara, mungkin kesehatan saudara. Saudara bisa telepon kepada kami untuk kami berdoa bersama. Kalau kami mengetahui memerlukan sesuatu hal, kami akan berusaha untuk memberikan apa yang jemaat Tuhan perlukan. Saya percaya bukan hanya kami berdua saja, tetapi semua jemaat yang lain. Kita ayo sama-sama perhatikan, saling memperhatikan jemaat kita. Mungkin ada yang memerlukan, saudara bisa memberikan tahu kepada kami berdua, si A, si B memerlukan sesuatu, dan kami akan perhatikan semua jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah sekali lagi, itulah firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita semua, barang siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu memiutangi Tuhan. Ya. Kesempatan yang indah hari-hari ini. Kapan lagi kita bisa memperhatikan akan orang-orang yang membutuhkan? Kesempatan yang baik sekali kalau kita dapat mengetahui, membantu orang-orang yang lain. Suatu saat nanti mungkin kita tidak akan dapat lagi, ya waktu itu berlalu, dan waktu itu tidak akan kita alami lagi. Kesempatan yang indah untuk kita memperhatikan saudara-saudara kita yang lain. Poin yang ketiga adalah mengatur keuangan kita. Mengatur keuangan kita. Apa yang telah Tuhan berkatkan dalam usaha kita, dalam kehidupan kita, maka kita juga perlu mengaturnya dengan baik. Saya akan bacakan di dalam Amsal 11, ayat yang ke-24 dan 25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ayat 25, sama-sama kita baca. 2, 3. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Luar biasa ya. Firman Tuhan mengatakan apa yang kita berikan kepada orang lain, ya, walaupun itu sederhana minuman saja, mungkin secangkir air, saudara akan juga menerima suatu saat nanti, ya, air yang saudara berikan itu, saudara membutuhkannya, saudara akan menerima juga. Nah, sebab itu firman Tuhan mengatakan ada orang yang menebar hartanya, ya, dengan berlimpah, maka orang itu tidak berkekurangan. Orang itu dikatakan di sini bertambah kaya. Tetapi juga ada orang yang kaya itu pelit, itu dia menghemat, tidak mau menabur. Ya, dikatakan menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanda bahwa Tuhan tidak menginginkan hidup kita itu memiliki pikiran yang selalu egois, untuk aku, dan tidak memperhatikan orang-orang yang ada di bawah yang memerlukannya. Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa saat kita mampu, saat kita bisa, saat kita ada, maka Tuhan ingin supaya kita itu menabur. Kita tidak menjadi orang yang pelit, ya, tetapi kita memperhatikan orang lain. Percayalah Tuhan yang akan membayar semuanya. Dikatakan seperti Tuhan, kita memiutangi Tuhan, dan Tuhan pasti akan bayar apa yang Dia hutang kepada kita semua. Saya akan bacakan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini adalah kata-kata daripada Yesus sendiri. Sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita terus memberi, ya. Kita memberi. Dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Kemudian takaran yang berkelimpahan. Kalau saudara memberi dengan satu gelas penuh, firman Tuhan mengatakan saudara kita akan menerima satu gelas penuh itu dengan ditekan, dengan diguncang-guncang, supaya apa? Supaya padat isinya. Bahkan firman Tuhan Yesus mengatakan sampai meluber, sampai berkelimpahan, sampai dicurahkan ke dalam ribaanmu, tumpah keluar dicurahkan dalam ribaanmu. Ribaan itu pangkuan kita. Lihat, Tuhan kalau membalas itu tidak hanya 1:1, tetapi bisa 1:5, 1:10. Ya, firman Tuhan mengatakan 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itulah Tuhan yang membalas. Bagaimana kalau kita memiutangi Tuhan? Tuhan akan membalas kepada kita semua. Mari jemaat Tuhan, selagi kita masih mempunyai waktu, selagi kita masih ada kesempatan yang indah, kita memperhatikan orang-orang yang memerlukan, yang membutuhkan. Kita perlu menjalankan semuanya itu. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 20, ayatnya yang ke-35, Kisah Para Rasul 20, ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus
sekali lagi kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa saat Tuhan memberi kesempatan kita, mata kita mengetahui orang itu perlu uluran tangan saudara dan saya. Kita memberikan uluran tangan itu, kita memberikan bantuan itu. Maka lihat, firman Tuhan mengatakan Tuhan yang akan membalas semuanya itu. Dikatakan di sini adalah lebih berbahagia memberi. Ya, tentu saja itulah karakter Yesus. Dia selalu memberi, dan bahkan sampai seluruh hidupnya Yesus berikan untuk saudara dan saya. Dan itulah yang menjadi teladan bagi kita. Dikatakan memberikan contoh kepada kamu, kepada kita semua. Teladan Yesus Kristus dalam kehidupan kita semuanya. Ya, ayat yang terakhir saya akan membacakan di dalam Galatia 6, ayatnya 9 dan ke-10. Sama-sama kita baca ayat 9, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, sama-sama, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jemaat Tuhan yang saya kasih, inilah firman Tuhan. Sekali lagi, kita perhatikan lebih dahulu teman-teman kita, ya, keluarga, saudara, jemaat Tuhan yang ada di sekitar kita, kita perhatikan lebih dahulu. Kemudian kita juga akan memperhatikan orang-orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kita bosan atau jemu berbuat baik, karena pada suatu saat nanti kita pasti akan menuainya. Itulah firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan memiliki pikiran Kristus, karakter Yesus ada dalam saudara dan saya. Dan hari ini pelajaran yang indah sekali, bagaimana Tuhan mengajar hukum tabur tuai masih berlaku, dan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kesempatan yang masih ada, yang masih terbuka, beberapa orang yang memerlukan uluran tangan kita, mari jemaat Tuhan, kita turunkan tangan kita untuk membantu mereka, dan percayalah, Tuhan akan membalas kepada kita. Kita akan menerima satu pelajaran yang indah dari Tuhan. Dan berkat Tuhan itu bukan sekali lagi 1:1, tetapi bisa 1 banding sekian puluh kali lipatnya. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan saat kita taat kepada firman Tuhan. Hukum tabur tuai kita alami, dan kita akan bersuka cita menerima balasan indah daripada Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, Engkau telah memberikan firman-Mu, satu pelajaran yang indah bagi kami semua jemaat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hukum tabur tuai itu sejak semula ada, dari Kejadian 18 ada sampai pada saat ini. Kami percaya itulah firman Tuhan yang hidup, yang harus kami jalani dalam hidup ini Tuhan. Saat kami ingin orang lain berbuat kepada kami juga harus lebih dahulu berbuat kepada mereka. Kami tidak menghakimi mereka, kami tidak
menilai orang lain, tidak. Tetapi kami tetap bersukacita, bersyukur atas orang-orang yang ada di sekitar kami semua. Atas keluarga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami terus akan saling mengasihi mereka, saling membantu mereka sekalian. Terima kasih. Sekali lagi juga kami terus akan mengatur akan keuangan, berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami semua, untuk kami juga dapat membagikan apa yang telah Tuhan percayakan dalam tangan kami kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada jemaat Tuhan yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, beri hati kami seperti hati Yesus Kristus yang sudah mengajar bagi kami semua. Terima kasih kesempatan yang masih terbuka, kami akan melakukannya semuanya itu. Suatu saat kami sadar, suatu saat nanti semua itu akan tertutup. Mereka mungkin tidak memerlukan pertolongan kami. Mungkin mereka semua sudah Kau cukupi semua, dan kami tidak bisa untuk membantu mereka lagi. Tetapi saat-saat ini, saat masih ada kesempatan, kami akan bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk menurunkan tangan kami, untuk membantu orang lain, memperhatikan mereka semuanya. Dan hukum tabur tuai itu pasti akan kami dapatkan yang terbaik daripada Engkau, yang berkelimpahan berkat Kau curahkan dalam pangkuan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tergenapi di dalam setiap pribadi yang mendengarkan akan firman-Mu, khusus semua jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dengan sukacita untuk membagikan apa yang telah Tuhan berkatkan, apa yang Tuhan percayakan dalam tangan kami, untuk kami bagikan kepada mereka semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami terus berdoa, biarlah Engkau terus yang akan memberikan kesehatan, kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk bulan depan Tuhan, kiranya Engkau juga membuka semua kami, untuk kami dapat datang ke dalam rumah Tuhan. Itulah keinginan semua kami Tuhan, untuk bersekutu satu dengan yang lain. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan saat ini jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang menjaga hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayanan-Mu, memberkati juga usahamu. Tuhan juga memberkati akan kesehatan-Mu mulai hari ini sampai Maranatha. Berkat dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya menerima katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.